Saya datang dari kota Luxury Kampung Kandang. Alhamdulillah malam ini tiba di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatin ukhra qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan qudrah dan iradahnya pada malam yang mulia ini kita telah dapat berkumpul pada tempat yang sederhana namun mulia dalam rangka semata-mata untuk mendengarkan mau'izah, untuk mendengarkan nasihat, dalam rangka memeriahkan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kiranya Allah memberikan kepada kita rahmah, barakah dan ridha-Nya, sehingga apa yang kita laksanakan pada malam ini menjadi bahagian bekal bagi kita tak kala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama muktabar. Kemudian kata ta'zim wa ikraman ulun tua yang terutama sekali kepada Abu Abi Kurea ulun tuan dari Aceh khususnya. Ta'zim wa ikraman saya kepada para ulama khususnya kota Batam, umumnya Kepulauan Riau. Kata ta'zim wa ikraman kami kepada Kakanda Ketua Permasa Batam, Kakanda Juanda,
kata ta'zim wa ikraman kami kepada Ketua Permasa Kepulauan Riau Kakanda Tengku Nanggro, kepada seluruh pengurus rayon Permasa dimanapun Anda berada, tidak luput dari penghormatan kami pada malam ini. Begitu pula kepada seluruh tokoh, khususnya tokoh masyarakat Batam, para undangan dan sebagainya, hadirin wan hadirah, ulun-si ulun tua, adik abang sidang jamaah hamba Allah as-sawwa surga. Pada malam ini saya merasa terharu. Ini merupakan kali kedua kedatangan saya di Batam. Kali pertama di Batu Aji, Batu Becek. Alhamdulillah bak malamnya karena ulun tuan sakit, maka hana trip ulun tuan berbicara. Nyo malamnya pula hana trip ulun tuan pegahaba mempadu minan menteng poh-poh dengan dua dawa wendeng. Kanjengan digogo tanya kenu hana punya main. Ya poh-poh dua dawa insyaallah nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama untuk mencapai sebuah keberhasilan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Rasulullah persatukan masyarakat Muhajirin dengan masyarakat Ansar. Hendaknya demikianlah kita masyarakat Aceh dengan warga masyarakat Kota Batam. Kita adalah tamu, maka sebagai tamu harus menghormati pemilik tempat. Bila kita nyewa jamai harus menjaplu atau dalam rumah Allah, maka keberhasilan hanya dengan persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah, tahun ini kita telah berhasil merayakan Maulidun Nabi yang begitu rupa. Insya Allah kedepannya jauh lebih besar ketimbang acara bak malamnya. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya coba kita lihat apa balasan Allah bagi orang yang merayakan Maulid. Di dalam kitab Madarigus Surah halaman 16, seorang ulama bernama Imam Yafi'i al-Yamani, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana, siapa saja yang mengumpulkan saudaranya untuk merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya'a ta'aman, dia menyediakan makanan, wa akhla makana, disediakan tempat, wa amila ihsana, semata-mata berbuat demi kebajikan, bukan mencari popularitas. Kon rencana neko wa sara sababan liqiraatih, dengan adanya perayaan Maulidur Rasul maka diceritakanlah kisah riwayat perjuangan Rasulullah, kelahiran beliau. Ba'atsahullahu yaumal qiyamah, mereka semua akan dibangkit oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, ma'as sadiqin, bersama para ahli sadiqin, wa syuhada'i wa salihin, bersama orang-orang syahid dan orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, tentu tempat mereka semua itulah surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Subhanallah. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin satu. Itulah ciptaan manusia, pasti ada konsletnya. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang ketiga halaman 415,
Salah seorang ulama bernama Syekh Sirri As-Saqati, gurunya Imam Ghazali. Apa kata beliau? Man qasada mawdi'an, siapa saja yang mendatangi satu tempat yuqra'u fihi li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat tersebut sedang dibicarakan kisah perjuangan Rasulullah, faqad qasada rawdatan miryadil jannah, maka sungguh dia itu telah mendatangi satu kebun daripada kebun surga. Kenapa demikian? Li'annahu ma qusida, tadi kan maudhu, karena tidak mungkin mereka itu mendatangi tempat tersebut illa di mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali semata-mata karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa saja yang cinta kepadaku maka semuanya itu akan bersamaku di dalam surga. Subhanallah. Narugawa tepegad muludu nyan. Bahkan di dalam hadis Urwah, riwayat daripada Imam Bukhari, diceritakan bahwa ketika hadirnya Rasulullah ke dunia melalui rahim ibunda tercinta Aminah, salah seorang hamba sahaya bernama Suwaibah, hamba milik daripada Abi Lahab, beliau memberikan kabar gembira tersebut kepada Abu Lahab. Abu. Lalu Abu Lahab bertanya, ada apa Suwaibah? Keponakanmu telah hadir ke dunia, anaknya Abdullah. Benar. Apakah kabarmu itu benar? Benar, Abu. Apabila kabarmu itu benar, maka sungguh engkau akan aku merdekakan, kata beliau. Sehingga Abu Lahab meninggal dunia. Lalu beliau dimimpikan oleh keluarga beliau bernama Abbas. Di dalam mimpi Abbas bertanya kepada Abi Lahab, Abu, putra yang merasakan selama derawan mati. Dijawab oleh Abu Lahab, tidak pernah aku mendapatkan sedikit pun kelonggaran akab, melainkan setiap hari Senin aku dilonggarkan akab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab, nanaturi Abu Lahab, nanaturi Abu Lahab, panjang rumput. Abu Lahab, kafir yang terlaknat di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab watab, celakalah Abi Lahab, benar-benar dianya itu celaka. Orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka selama-lamanya mendapatkan keringanan setiap hari Senin karena gembiranya dengan hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita nyawa teguh yang merupakan umatnya Rasulullah senantiasa gembira dengan kehadiran beliau. Yakin dan percayalah, tempat kita itulah surganya Allah. Amin. Sehingga seorang pensyair bernama Syekh Samsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimishqi, beliau melantunkan syairnya, idza kana hadan kafiran ja'adhammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ada annahu fil yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famaffannu bil abadil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran mata muwahida. Dum Abu Lahab yang kagecap dalam Al-Quran, dalam neraka di sinan tempat berkekalan. Setiap Senin senantiasa dikurangkan, diringankan azab
gembira sebab lahir junjungan, pakon teu ragu terhadap hamba yang sepanjang zaman selalu gembira lahir baginda matelang iman. Ya negara Dum Abu Lahab yang memang telah mendapatkan kutukan azab Allah di dalam Al-Quran, mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin. Hadirin sekalian, sebenarnya disadari ataupun tidak, siapapun orangnya, apapun pangkat yang dia sandang, dimanapun dia berada, pada hakikatnya senantiasa kita berada di dalam nikmatnya Allah. Tak akui ataupun hana sampai ditanya dalam nikmat Allah. Mulai daripada kita ini makhluk yang merupakan hamba, boleh ada boleh tiada, kemudian Allah menentukan kita menjadi ada, lalu Allah mewujudkan kita benar-benar ada di alam dunia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ketika Allah menjadikan kita, Allah wujudkan diri kita manusia menjadi makhluk yang lebih indah daripada makhluk-makhluk yang lain. Buktinya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Ketika hadir ke dunia, Allah pula menanggung segala rezeki kita. Maka pek susah ke rezeki itu kumtuah, Allah menanggung segala rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata-lata di dunia kecuali Allah telah menanggung semua rezekinya. Pandung getanyokan yang ditetapkan rezeki oleh Allah tu kumtuah. Cicak nan duri mi cicak. Halo, cicak nan duri. Makanan cicak adalah nyamuk. Padahal ketika kita melihat cicak dengan nyamuknya hana nyambung. Nyamuk nasayap, cicak hana sayap. Tapi apa yang terjadi? Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Nyamuk truk kudrawat. Wa fis sama'i rizqukum, Allah telah menentukan rezeki kita di langit. Wa ma tu'atun, dan apa saja yang berkaitan dengan kita, langkah rezeki pertemuan maut yang kan ditetapkan oleh Allah. Kan sering nih kita nyo, kadang-kadang sudah 3 tahun kita berkenalan sama Bang Din, akhirnya nikah dengan Bang Don. Kenapa Bang Don bukan Bang Din? Memang ketetapan Allah Bang Don, walau pilihan kita Bang Din. Nah, kalau ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka hendak susah nih kita nyo. Rezeki juga demikian. Akan tetapi karena Allah tetapkan rezeki untuk kita di langit, gepetren kena udonya hana cepat gede rezeki. Kadang-kadang gede di Malaysia, payah saja gede dia aja. Ulun tuan rupanya gede rezeki Batam malamnya ulun kena oleh aja. Payah saya aja ini hantruk kedraw. Karena usaha itu mesti. Walau begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan, ada 2 lagi nikmat terbesar, bahkan melebihi nikmat iman dan nikmat Islam. Dah 2 buah nikmat itu di dalam syair menawi dibandingkan dalam syair. Ingat ke nikmat nimba ilahi, nikmat mbak Rabbi sampai terasa dari ujung sampai ujung kaki. Nikmat mbak Rabbi hantam naruda, nikmat di tubuh
apa jodoh meraseki nikmat di bibi mameh masam di daharasa nikmat di mata yang tak mantang meri amen kubiri inang tari tuntai beda nikmat di hidung mantang pucung kengan wangi gentot terasi anahai milain banget nikmat yang raya kanetro Allah tukudi lahirnya Nabi Muhammad di atas dunia nepejretannya umat Muhammad Nabi yang kehai ummi nikmat yang paling raya atung tekepam pam kumbu selus ngembah jingki anai menari luseng mendoda sitara topade gene mekanduri kangen de ani ora selasa nom makanya beli wowonan nom rupanya nikmat kelahiran Rasulullah itu merupakan nikmat terbesar. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran surah Jum'ah ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dianya Allah yang telah menurunkan seorang rasul kepada masyarakat yang buta huruf fil ummiyyin minhum daripada kalangan mereka. Untuk apa diutusnya Rasulullah? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, untuk membacakan ayat-ayat Allah, untuk memberitahukan bukti-bukti adanya Allah dan kekuasaannya Allah, wa yuzakkihim, sehingga masyarakat Arab yang ketika itu merupakan masyarakat yang kufur jahiliyah, bersih mereka daripada kekufuran, bersih mereka daripada kemusyrikan, bersih mereka daripada kesesatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah juga mengajarkan kepada mereka berbagai macam hukum-hukum yang tersimpan di balik daripada kalam Allah berupa Al-Quran wal hikmah. Rasulullah juga mengajarkan sunnah-sunnahnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya adalah orang-orang yang nyata-nyata sesat, kata Allah. Artinya apa? Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nyoban bandung bandang nyoman teng jahiliyah tuah abu yang berbahagia. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan yang pertama kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'at kepada tabi'in, hingga sampai berita kepada kita siapa Allah sebenarnya, sehingga kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Ini merupakan ayat yang menjadi isyarah bagi kita bahwa mengenal Allah itu merupakan kewajiban pertama. Nyahino kebukti wajib kita nyuat tamurno ilmu yang tauhid itu. Maka menyahana ilmu yang tauhid yang kita nyopa yang terkubut hana mengguna tukumutuah ibadah kita nyawa hanya kebut yang tikut kita nyawa hana sempurna, maka itu akan menjadi sia-sia. Ilmu yang tauhid merupakan ilmu prioritas utama, apalagi nyawa masa berbagai macam aliran-aliran kesesatan lahebak kita nyawa mimeduah abu yang berbahagia. Jika oleh kita nyawa tak udip mantengna para alim ulama, bagaimanakah anak kita ke depan? Hana ilmu nyawa sia-sia.
kita menjadi ahli bangunan, kita pun harus memiliki yang namanya ilmu pertukangan. Kita ingin membuka tempat jahit, harus mengerti ilmu jahitan. Ini kita tanggung tentara, harus memiliki ilmu ketentaraan. Menjadi polisi harus menjadi ilmu kepolisian. Jadi wali kota pemerintah harus mengerti ilmu dalam mengatur pemerintahan. Tanda pegot kuih ada ilmu adehan, tanda pegot timpan ilmu timpanan. Wajib ilmu punya hana ini yang berelangan agama tak pegot kuih payah kau nganten so minggu dua. Wajib na ilmu, lebih kaitan dengan ilmu tauhid. Makanya kata seorang penyair, hana walau pina dan mengguna sia-sia hana walau pina dan mengguna sia-sia hana guna meratep lamu de besamping bambang hana guna ibadah Allah taturi hana guna meratep lamu de besamping bambang menyatan taturi Allah saban sida asa neraka hana mengguna Bandungnya sia-sia hana mengguna turi Allah ilai Allah itu siapa? So Allah Allah kunon jangan ini Allah nyantau Tuhan nyantau Allah nyantau yang meni tahu ini Allah tanda turilah wajib teguh merenung tauhid, apalagi tadi ngolawinnya berbagai macam isu-isu yang menuju kepada kesesatan. Ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah di aras. Nyo pernah kita nyo dapat tempat model-model lagi nyo dalam pengajian, benarkah Allah di langit, benarkah Allah di aras? Munya Allah di langit kamu tempat, munya di Allah kamu tempat, katente lebih rayup langit daripada Allah. Munya ubud langit dicam hanya kedua tu. Munya di rayup langit dengan Allah, berarti Allah ubud tengku. Yang etna nilai mentang hai tamong lamakai. Apalagi dasar daripada dalil innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah itu maha kaya daripada sekalian alam. Apa arti maha kaya? Tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Allah tidak mengambil manfaat, Allah tidak mengambil faedah. Kalau Allah mengambil manfaat daripada makhluk, sama dengan Allah itu bukan kaya, melainkan masih butuh kepada makhluk, sama dengan hana kaya. Punya hana kaya, han layak je ke Tuhan. Tuhan kasih awak dailah ke bantu li makhluk ya Allah, lon ya Allah na utang ya Allah 15 juta tu untuk acara permasa ya Allah. Ngejawab ya Allah ilong pinautangan gop han layak je ke Tuhan tunggu. Setelah kita mengenal Allah yang sebenarnya, kita pula wajib mengenal siapa itu Muhammad. Wajib. Sampai roh tak pun Nabi yang kongkon Nabi lagi kejadian Jakarta Ahmad Musadek kai pun Nabi perjumpung ya. Benda ilmu siapa itu Muhammad. Setelah kita mengetahui, wajib pula kita mengajarkan anak-anak kita yang masih kecil nama Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bila mana dilihat daripada silsilah ibunda beliau bernama Aminah anak daripada Wahab
Wahab anak daripada Zuhra anak daripada Abdul Manaf anak daripada Kilab. Ketika kita melihat silsilah beliau daripada pihak ayah andakna, Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Qusay anak Kilab anak Murrah anak Ka'ab anak Lu'ay anak Ghalib anak Quraisy anak Mane anak Qais anak Kinanah anak Khuzaimah anak Mudrikah anak Ilyas anak Mudar anak Nizar anak Ma'an anak Adnan anak Udda anak Mukawim anak Nahur anak Tayrah anak Ya'ruba anak Yasjuba anak Nabah anak Ismail anaknya Ibrahim. Nyan kajiatna halo kajiatna gana kapan dong nyan menyatakan yang ayu ting nek tuwi betul nyan farduin tengku wajib wujud tapurno anu sembari jodro tapurno anu no Muhammad anu Abdullah anu Abdul Muttalib anu Hashim anu Abdul Manaf anu Qusay anu Kilab anu Murrah anu Ka'ab anu Lu'ay anu Ghalib anu Quraisy anu Mane anu Qais anu Kinanah anu Khuzaimah anu Mudrikah anu Ilyas anu Mudar anu Nizar anu Ma'at anu Adnan anu Nahur Adnan anu Udda anu Mukawim anu Nahur anu Tayrah anu Ya'ruba anu Yasjuba anu Nabat anu Ismail anu Ibrahim. Wajib bahkan wujud ke silsilah Nabi untuk menolak pendapat kaum sebelah yang mengatakan ayah bunda Rasulullah adalah kafir. Ketika kita melihat silsilah keluarga Rasulullah merupakan orang-orang mulia, bahkan di dalam satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah, riwayat daripada Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Bu'istu min khairi, aku diutuskan ke dunia daripada sebaik-baik al-quruni, keturunan Bani Adam, qarnan faqarnan, aku dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sulbi yang mulia kepada sulbi yang mulia, daripada rahim ibunda mulia kepada rahim ibunda mulia. Hatta kata Rasulullah, sehingga adalah aku kuntu fil qarnil ladzi kuntu fi, adalah aku berada dalam satu keturunan yang mulia, itulah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mustahil hadirin sekalian kedua orang tua Rasulullah itu kafir itu najis, sedangkan Rasulullah merupakan orang yang mulia. Andai kata na urung kun ku urung cidrau anu kapeh bengeh kidunya jaro ya ada bengeh ya ada kun namanya. Begitu pula Rasulullah, ketika ada yang mengatakan orang tua Rasulullah itu kafir, sedihnya Rasulullah hadirin sekalian. Keturunan Rasulullah mustahil orang kafir hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Semuanya adalah orang-orang mulia. Ada hadis seorang pemuda Mekah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana orang tuaku dan orang tuamu ya Rasulullah? Dalam satu riwayat Rasulullah menjawab, orang tuaku dan orang tuamu di dalam neraka. Hadis tersebut adalah hadis ahad. Di dalam kaidah
Mustalah hadis, apabila kita mendapatkan hadis dhaif dengan hadis kuat, maka wajib ditinggalkan hadis dhaif tersebut. Karena ada riwayat yang lain, riwayat daripada Imam Bukhari, ketika ditanyakan di mana ayahku, Rasulullah menjawab di neraka. Kemudian dia bertanya lagi, di mana ayahmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika engkau melewati makbarah orangnya kafir, maka berikanlah kabar kepada mereka berupa azab nerakanya Allah. Hati ahad tunggu nyoki hino perneta begitu kemutua untuk menolak berbagai macam sangkaan-sangkaan buruk terhadap keturunannya Rasulullah. Wajib kita nyoba taturin Nabi hukum tua abu yang berbahagia, wajib. Bahkan wajib pula kita mengenal siapa saja istrinya Rasulullah, siapa saja keturunannya Rasulullah. Rasulullah itu monogami pada hakikatnya, bukan poligami. Saboh rumah Nabi Khadijah binti Khuwailid, saboh. Maka semua keturunan Rasulullah rahim lahir melalui rahim ibunda tercinta Khadijah. Kemudian setelah meninggalnya Khadijah barulah Rasulullah poligami. Tapi poligami Rasulullah itu terbantahkan pendapat kaum orientalis yang mengatakan Rasulullah itu hiper. Kenapa terbantahkan? Bandung istri Nabi urung-urung tuhami. Zainab ketika dinikahi oleh Rasulullah usia 50 tahun. Ketika itu usia Rasulullah 52 tahun. Juwairiyah 70 sekian, kemudian Hafsah juga demikian. Kalau seandainya Rasulullah memang hiper, tentu yang dinikahi oleh Rasulullah tentunya wanita-wanita perawat, kepuatu nenek. Makanya bu menyenai yang pegah nyolong mukawin lu ikut sunnah Nabi lu mukawin yang gertar tangan dia pengen darah ngurung Tuhan teman kawin. Kenapa Rasulullah menikahi mereka? Ada 3 tujuan. Yang pertama di antara mereka adalah istri sahabat Rasulullah yang gugur di dalam peperangan, karena tidak ada yang memperhatikan. Rasulullah datang iba menegedi hana genikahi dia juk menteng nafkah lahir fitnah gede tamong barumah, maka dinikahilah oleh Rasulullah. Yang kedua, ada di antara mereka yang baru masuk Islam, dikhawatirkan oleh Rasulullah menyetegedi lam Islam hana sewang yang kadan takut-takut kafir kembali. Yang ketiga, ada di antara mereka istri yang suaminya pembesar dari kalangan kafir. Rasulullah ingin menempatkan beliau tetap dalam martabat mulia sebagaimana bersama suaminya, maka dinikahi oleh Rasulullah agar martabat si perempuan itu tidak diinjak-injak dengan dijadikan sebagai hamba sahaya. Heboh tujuan Nabi itu kemudian. Makanya hoka pemuda-pemuda pengurus permasa yang galam-galam mekawin Nabi hana galang yang berdegah-degah. Oleh karenanya Kakanda Juanda nyupaya pegok program lain, program menyantuni pemuda permasa nikah yang tetean pelimpah sudodrawayu. Rasulullah tidak senang apabila kita tidak berumah tangga, makanya Rasulullah mengingatkan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Faman raghiba bi sunnati fahuwa minni, siapa saja yang senang dengan sunnahku maka dia itu bagian daripadaku. Wa man lam yarghib bi sunnati falaysa minni, siapa saja yang tidak gemar dengan sunnahku maka dia itu bukan bagian daripadaku. Rasulullah hana galak kedanyo hana murmur tangga. Apalagi tinggal hino ibat tamnya berdegah-degah. Ho nuka ibat tam tinggal. Nyo berdegah-degah. Dengan temerati berdablut kan hino ibu. Murmur tangga. Tunggu. Ngan sawat tuma kamu murmur tangga. Hai ngaurinya ang kupungau ragam menyebutnya ragam. Ngauragam menyertanya inang kanyan maksud aku inang pakiban. Yang pertama kata Rasulullah, dengan perempuan yang banyak anak itu sunnah. Mantap pada depu ramai anak takalan bak mak na 12 mai ji 6 kan guru. Buktinya Rasulullah bersabda tadawwajul waluda wal waduda fa inni mukatsarun bikum.
nikahi olehmu perempuan-perempuan yang banyak anak, sungguh kelak di yaumil kiamah aku merasa bangga, merasa bahagia karena umatku lebih banyak daripada umat-umat yang lain, kata Rasulullah. Dan baik kenang pengut yang bertegak-tegak kuragam ni baik nekalan cantik luar dalam galam pasti banyak orang tertipu, apalagi ni jauh Korea lawenya agam-agam kajekinya baik kanan cantik luar maka bertegak-tegak hokan muda yang galam kawin ni jangan kena oleh dia baik kenang pengut letak kenang pengut. Makanya diingat ulun tuan di dalam syair suara lagunya salbra muda leknya mana ikut salbra muda dan huntat hai abang bak nemita jodoh udara baru hai cudebang desa naramba demban nekalan laju nekenang merengkang asai kacante rupa unam yang nengharta yang penting tathai abang asayna sembahyang ged keturunan linanam yang na agama taat ke Tuhan gak kenakuan soal rumah nganjir baklin boy dua menang sidlam harta rupanya wajah limboy dua tapi dekat nanti bedua buah betul tapi bukan prioritas utama. Wanita yang baik dalam agama bukan wajahnya. Makanya sabda Rasulullah, coba kita yang perempuan, coba kita introspeksi diri pun harus bertanya dalam hadisnya, kata Rasulullah, khairun nisa, perempuan yang cantik adalah yang pertama man tasarruka idza absarta, ketika dipandang oleh suami menyenangkan hati suami. Hana meceh tari yang penting rapi mihiulung kabare menyenangkan hati suami. Mbak sampai murah nanti on murah nanti murah nanti dibancur dong murah nanti murah kapan lo bantu batang murah pada mulia mungkin lo contoh murah mengangkat apa waktu taku ulu beranjang tempat tae kolor blue BH betul apa nyangkan inangmu murah anagot. Yang kedua, waktu ti'uka idza amarta, ketika engkau perintahkan istrimu dia senantiasa taat kepadamu, taat. Tapi ingat, taat kepada suami sejauh tidak maksiat kepada Allah, taat. Haram taat kepada makhluk bila mana kita maksiat kepada Khalik. Benda kali taat li katanya. Mungkin lila kau adik nyotang dalam jannah aku nak puan wakil wajahnya kata jualan lebih hakah nyanta besalah. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika, ketika suami tidak ada di sampingnya, ketika suami tidak ada di rumah, senantiasa dia menjaga dirinya dan harta suami. Subhanallah. Inilah calon-calon istri yang mulia. Inilah calon-calon ibu daripada anak yang tercinta. Bahkan guru pilih-pilih perumah bagetanya dengku, karena guru pertama bagi anak bukan guru TK, bukan guru TPA, bukan guru SD, bukan guru SMP, bukan guru SMA, tapi guru pertama bagi anak adalah ibunda tercinta. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Siapa guru kita ketika dalam ayunan? Itulah ibunda tercinta. Apabila ibunda itu merupakan orang yang mengenal Allah, rindu dan cinta terpaut hati selamanya dengan Allah, maka tak kalah mengayunkan anak-anak kalimah lain selain kalimah thayyibah.
la ilaha illallah kalimah thayyibah payung pagi ora tudung bantai buka kalimah thayyibah wateta mati kalimah thayyibah ingat berijang urawa malam takingan sabe menyahan tak kenangan lidah Allah Allah benalam hati ibunda merupakan guru pertama bagi anak kita. Begitu pula sebaliknya, kita sebagai wanita juga geyo pilih-pilih suami. Beban katakanlah kakenang baje ampo ini wapapu ipatura doma ilong kajian yang kadang tiba sabu-sabunya. Berdekat-dekat. Untuk apa kita banyak harta bila mana itu harta tidak bisa kita pergunakan? Kebun kaya raya menjadi gede hartanya haram tegung dua. Man jamaah malan haraman, siapa saja yang mengumpulkan harta haram summa tasaddaqa minhu, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut, kata Rasulullah, lam yakun lahu ajruh, tidak ada pahala baginya, wa kana lahu isruh, yang ada tercatat merupakan balasan dosa. Naudzubillah. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, setiap daging yang tumbuh daripada makanan haram maka neraka yang paling dekat bagi daging-daging tersebut. Kepuan dulu harta itu, kebahagiaan tidak tersimpan di balik harta. Ya biasalah, berapa banyak orang yang kaya raya tetapi tidak pernah bahagia. Cukup lu takalan urung gasin tapi cukup bahagia udip gebin tua abu yang berbahagia. Ingat kanan suami yang tempuan yang lebih dekat dengan tungku-tungku yang nabut. Nya ngan tungku-tungku nama kawin. Apalagi tungku yang katro ko nau batam hana mohon tajo binganya mencok ni tempat-tempat kau. Nya cukup bahagia tam rumah tangga ngan tungku melihat patih kita yang bak bunda-bundanya bukan. Bila mana menantu kita, suami anak kita, si terawat tungku cukup bahagia demi. Cuma timbul pertanyaan, netim, halo, netim berajahan kamu, hanya darah ini batam mana Aceh, tim kawin menunggu, yang tim behanam sebab na anggapan timku, urung ada yang mana lagi menjembrung sebab hitung na yang anggapan menot tengku ibayang laju tengku yang berarti baje meelalat topi kuning kami kilat-kilat igaw hantong ketika injekrung menjemur kalageper metopak camangan yang kan tengku rumpungan tengku hana model kaya negala tempat gurau-gurau kita jualan negala kan hana yang gila kan negala ni hana gila kan hana cukup bahagia teman kami tengku hoka nedara cek menjadi suami kita seorang tengku tangkalan akan berkumandang hayya ala salah gengkeni dekut deh yuk salat berjamaah. Subhanallah, tengku menjadi imam, kita menjadi makmum. Masya Allah, ini berdua Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup bahagia. Selesai daripada salat menjadi tengku melintai yang dikun ba anak ketanya begini tadi pakon tengku tabut Quran miliknya. Subhanallah, malam pun kebuat Quran tiban tengku takut sama-sama sabu-sabu hayat sampo bah tengku baca adikku makna maka cukup bahagia demi cukup tenang deh. Apalagi lagi tengku buat menawarkan alumni mudi musra. Subhanallah, cukup laga tunggu
billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kan gendut baca doa. Anak muda yang gondong berumah tangga, ketika malam pertama sunnah bagi suami memegang ubun-ubun daripada istri. Mereka yang kajian tekun kawin teman sunnah hukumnya mat bak ubun-ubun purmoh yang lainnya watamat mani purmoh tungku pa iman pa yang iman gitu beknya yang kendor yang mendoan taman bak ubun-ubun purmoh. Lalu kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabbaltahu alaika wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabbaltahu alaika. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Tuhan kamu lon melagi badron ya Allah kebaikan purmo di hati lonyo lon melindung badron ya Allah akan keburukan purmoh lon di hati lonyo. Nah pernah baca kata bu nah yang baru pun nyan sunnah tunggu berlaku demikian bila mana menentu ada ilmu agama menyeperti merempok rabine pakai paling-paling gede paling lampu nah ini bukan kekuatan juga dia. Makanya ingin kita mendapatkan istri yang salehah, salehkan diri kita terlebih dahulu. Ingin mendapatkan suami yang saleh, salehah kita terlebih dahulu. Karena Allah telah menjanjikan al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Inang yang bro-bro kepesiap li Allah ke jalan darah baru agami yang bro-bro ke jalan linto. Inang yang bro-bro inang yang god-god ke jalan darah baru agami yang god-god ke jalan linto. Inang yang god-god ya ini kan ingin dapatkan istri salehah, salehkan diri kita terlebih dahulu. Ingin mendapatkan suami yang saleh, salehahkanlah diri kita terlebih dahulu. Nagalah nomor 4 menantu yang saleh, nagalah menunggu betul jujur lillahi ta'ala. Hana sulit untuk mendapatkan menantu ataupun suami yang saleh, hana sulit. Ibarat lagi tak kemawi namanya cukup sama lagi tak kemawi menyata gedi tanya kemawi berikap ungkut sakap nyan tapoh umpun udang putih yang raya-raya benau benang jaro yang mentau dep udang reki ikan sakap udang putih timah beraya bacut mentah implung-plung udang tuahnya mukum mirungkau dia tak pakai umpun yang betul tempat kemawi bepah baik untuk netia iwet kok bagok hinan Allah tengku ikan mau hino di batamnya hino tengku ngan bunga mengkawi ikan ngan thui nyo tengah tak pegang kok sakap maka umpun bepah pakiban maksud tengku bila mana ingin menghendaki anak kita mendapatkan suami yang saleh, jadikan si anak itu menjadi umpan. Tapi tak kalah anak-anak yang hi udang putih bahi udang ruqyah kah hot apa tengku hana lampat hai hana pacit di pasantren jo anak darah yang hi udang putih ya jo lam dayah puo kedih waje endek kena pre wate puasa iwalau kena ubat dam tatanyang batunya pakai mana kai dead head gondom mak menyebabkan riwang lap tahun kedua tatanyang balik pakai ban mak menggawa-gawa kah tapi kalau irungkong balik kembali tahun ketiga tatanyang ulang pakai ban mak kai irungkong arasu
rezeki. Karena kenapa? Kita akan mendapatkan anak yang saleh dan salehah berawal daripada kedua orang tua yang saleh dan salehah. Karena kata Rasulullah, bagaimana kedua orang tuanya, begitulah keadaan anaknya. Coba kita lihat Rasulullah, orang yang sangat saleh di dunia. Istri Rasulullah juga orang-orang yang saleh. Makanya keturunan Rasulullah adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Siapa saja istri Rasulullah? Yang pertama Khadijah, anak daripada Khuwailid. Yang kedua Zainab, anak daripada Khuzaimah. Yang ketiga Aisyah, anak daripada Abu Bakar. Yang keempat Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar. Yang kelima Saudah, anak daripada Zama'ah. Yang keenam Safiyah, anak daripada Huyai. Yang ketujuh Ramlah, anak daripada Haris. Yang kedelapan Maimunah, anak daripada Abu Sufyan. Yang kesembilan Hendon, anak daripada Abu Umayyah. Yang ke-10 Zainab yang kedua, anak daripada Jahsy. Yang ke-11 Juwairiyah, anak daripada Al-Haris. Dari 11 orang istri Rasulullah, hanya Khadijah binti Khuwailid yang mampu memberikan keturunan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah melalui rahim Khadijah 6 orang anak. 1 orang daripada Zainab bin Jahsy ataupun Maria Qubtiyah yang dinamakan dengan Ibrahim. Ketika kecil, Ibrahim pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 yang lainnya, yang pertama Qasim. Makanya Rasulullah sering dipanggil dengan Abul Qasim. Qasim pun meninggal dunia ketika dalam keadaan masih kecil. Yang kedua Abdullah. Untuk mengenang jasa daripada ayahanda tercinta, makanya Rasulullah memberikan nama anak tercinta dengan Abdullah. Abdullah pun meninggal dunia ketika masih kecil. 4 orang lagi perempuan. Yang pertama Zainabun. Dinikahkan Zainabun oleh Rasulullah dengan sahabatnya sendiri Abu Al-As bin Rabi'. Maka lahirlah seorang anak bernama Umaymah. Umaymah inilah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam satu hadis, ketika Rasulullah salat, tak kala beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah menggendong cucunya. Siapa cucu yang digendong oleh Rasulullah di dalam salatnya? Itulah Umaymah, seorang anak perempuan, cucu yang lahir daripada anak tercinta Zainabun yang dinikahkan dengan Abu Al-As bin Rabi'. Yang kedua anak Rasulullah bernama Ruqayyah. Pertama Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan anaknya Abu Lahab bernama Utbah. Yang ketiga Ummi Kulsum, dinikahkan oleh Rasulullah dengan adiknya Utbah yaitu Utaibah. Rupanya Abu Lahab mula-mula sangat cinta kepada Rasulullah. Mulainya Abu Lahab membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan dirinya sebagai rasul. Itulah awal mula Abu Lahab mengatakan kepada anaknya Utbah dan Utaibah, anakku, ceraikanlah anaknya Muhammad. Maka hiduplah ketika itu Zainab, Ruqayyah bersama Ummi Kulsum di dalam keadaan janda. Lalu Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat beliau bernama Utsman bin Affan. Lahirlah seorang anak bernama Abdullah. Ketika usia Abdullah 6 tahun, Utsman bin Affan bersama keluarganya hijrah ke Madinah. Ketika itu usia Abdullah 6 tahun. 2 bulan di Madinah, Abdullah meninggal dunia. Tidak lama kemudian, Ruqayyah pun mengikuti jejak anaknya. Beliau pun meninggalkan alam dunia, dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah Utsman bin Affan sendirian dalam keadaan duda. Kemudian Rasulullah mengambil Ummi Kulsum, menyekan gedanya tuang balaya. Berkawinlah kali kedua Utsman bin Affan dengan anaknya Rasulullah yang ketiga Ummi Kulsum. Karenanya
dalam setiap kitab sejarah, baik itu kitab Durratun Nasihin, Khulasah Nurul Yakin, terkenal nama panggilan kepada Utsman bin Affan dengan Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa dipanggil dengan Dzunurain? Karena Utsman bin Affan sempat berumah tangga dengan dua orang anak Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kalsum. Yang terakhir anaknya Rasulullah, Fatimah. Dinikahkan Fatimah oleh Rasulullah dengan adik sepupu beliau Ali bin Abi Thalib. Maka dari perkawinan tersebut lahirlah keturunan Rasulullah, anak daripada Fatimah. Berapa orang anak Fatimah? Dua. Hinan paduk drawana Fatimah? Dua draw. Hina paduk drawana Fatimah? Dua draw. Hina paduk drawana Fatimah? Dua draw. Nyantang korban lagu Rafli mendunggang Hasan dan Husain cuco di Nabi anak tua Siti Fatimah dura. Karab kiamat beli dua. Anak Fatimah 6 draw. Anak Fatimah yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat sama seperti nama kakak beliau yaitu Zainab, yang kelima juga sama yaitu Ruqayyah, yang keenam juga demikian yaitu Ummi Kulsum. Dari 6 orang, 4 orang meninggal dunia ketika masih kecil, 2 orang selamat hingga sempat berumah tangga. Itulah Hasan dan sampai menteng Hasan dan Husain. Tapi 6 draw anak Fatimah. Coba kita lihat silsilah keturunan Rasulullah, semuanya orang-orang mulia. Kenapa mulia? Karena diawali oleh kedua orang tua yang mulia. Kan hana salah lagi kenurun Tuhan kita nyaw dia je pakiban menan kemi menyo pakiban mangan nyan ke laganya nanu hana pusule tu dua. Ingat udip kita nyaw hidupnya hana treba nyaw yang perlindungan. Anak itu merupakan aset terbesar bagi kita ketika kita meninggalkan alam dunia. Hidup kita di dunia, kata Rasulullah, ibarat seorang musafir yang sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang, sedangkan perjalanannya masih jauh dan melelahkan. Begitulah bandingannya kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia, dua alam yang sedang menanti kita. Yang pertama alam barzakh, raudatan min riyadil jinankah atau hufratan min hufalin niran, menjadi kebun surgakah ataupun lubang neraka. Na'udzubillah. Yang kedua alam karam, surgakah tempat kita atau neraka, tidak ada yang tahu hadirin sekalian. Hana trem udip kita nyawa dunia itu fiat sagai udip dunia. Hana teteh tengah tapit-pit kagejok pulang kita nyawa oleh Allah Ta'ala. Siapa? Nyawa kita nyawa tengah taduk-duk tamu kim-kim bertatap muka. Yakinkah kita sebentar lagi masih hidup? Tidak ada yang tahu. Semua kita telah mengambil nomor antrian kematian, tapi limboi patut inilah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madum kita nyokali tecok limboi antrian. Hana tate hanatre puante yang hanatre betempo gutanya tawa uanam baka kadang sit manam kadang si kurau ni Tuhan si drawakan rahasia oleh sebabnya wahai andau kuburan kutawan berkaitan kita kubur sembahyang manangan urau begado lalau tu begado lalau setan budaya tepet mata mukro surukum nyawang bisa malaikat ba diadu ikan tubuh selintung ramedum urang ya kunjung gata diadu kubu jitimah nalum
mulai urang tua kegata kahabe gaseh surta sayang bahapipa sangan yang gata cinta tak pegah cinta tatat suami kita nyobu tidak seberapa golongna sidro lako bu mutua ahwate kita nyomati gekun batu kuy mau dengku pura nyolon hanut telewa rumah hokana ja punuk lop lam tanah kedi sapat ngompromo naik kotanya model modelnya hana tu lako puno modelnya kadang-kadang dalam sampai senujo kagugur lemnya begitu pula sebaliknya bapak sekalian tidak ada yang namanya istri itu setia sampai menemani kita di alam barzah itu tidak ada bahkan kadang-kadang dihormati kita nyaw iprumah mutuahnya menam kambah kita mau yai keburung siapa yang selalu setia menemani kita itulah amal kebajikan yang telah kita persiapkan selama hidup di dunia itulah bila mana hamba Allah mati dalam keadaan mukmin dia mempersiapkan bekal yang mencukupi ketika dia berada di alam barzah maka Allah jadikan amal kebajikan itu laksana orang yang dia cintai kata Rasulullah orang deta nambubu takalan bagaki oh perumoh lon lagawi pa takalan rauno oh manyempat lagaw maalon takalan rawi oh nyempat lagaw ayah lon takalan baule oh sinya lon lagaw seolah-olah kita masih tidur di dalam kamar padahal alam barzah Allah jelmakan semua amal ibadah kita menjadi orang-orang yang kita cintai datang malaikat apa kata beliau tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru subhanallah amal ibadah kemudian yang lain hana bu beda kubah-kubahmu detat nandiwa telah nandu menjadi tahu hana pati kegetan menyaruh mengubahmu truk 20 menyam lalu drawan melingkai emas itu diambil oleh suami dijadikan 10 manyam untuk mahar istri muda 10 manyam yang lainnya dipakai di tangan istri mudanya pertimbang perasaan kita nyonya bu lepuhan cintunya aja kan ya Ustaz tengku mengenal kolon nalingan tengku ilong pubudah na kubuku juga pria baru yan korban pilong Suzana padahal ketemu juga kok tengah bungkus begitu pula kita suami yuk hati-hati yang pernah lalu pegang terpegang rumah ubiraya terpegang rumah merantau di Batam bangunlah istana di Sigli kemudian di Matam, di Perlak dan sebagainya. Itanya kalau wow mentang hinai Batam tengah kerja pegat rumah ubiraya. Truk tawo gede, kasakit, dia sakit mati. Lam rumah kalau temong-temong mati kita nyoba lah rumah sakit. Rumah ubiraya kata pegat. Kalau terempok. Kaso si primbet bantai hanali pakai kapur model peh-peh pemung gedro kan. Dia mati kita nyok ibi babantainya untuk galai detat tanoh cacok pai kalau nang kubuli kita nyok ya Allah hana nung pajoh kapu galak baje hanun tem dawar je Batam nung pegang rumahnya ya Allah lon kerja bapete pegang ragom ya Allah hawa ku ayam penye hang pajoh ya Allah nya ku belau bantainya ya Allah hantar empok rugau oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh apabila meninggallah manusia putuslah segala amalan tidak mampu kita kerjakan lagi karena lidah kakekam anu nyalong tubuh kacukam satu anjeun lidah kubur illa bisalasin kecuali 3 walaupun
yang naruh sumbangan gedanyo memeduah abu yang berbahagia. Harta yang benar-benar milik kita, itulah harta yang telah kita pergunakan, baik yang kita makan menjadi pakaian ataupun yang kita wakaf di jalan Allah. Yang dengar celeng-celeng nak kebah-kebah lawanya wanyan kena terang tanya wadaku. Yang nak kubah kana teku kadang-kadang awai mati yang ngedanya. Makanya malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ismasita, hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau itu akan mati. Muhammad, wahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang ingin engkau cintai. Apakah engkau ingin mencintai istrimu, ingin mencintai anakmu, pangkat, jabatan, harta benda? Tapi ingat, fa innaka mufariquh, sesungguhnya engkau akan terpisah dengan apapun yang engkau cintai. Ya Muhammad, wa'mal masita, kerjakanlah apa saja sesuka hatimu. Ingin engkau melakukan amal kebajikan, silahkan. Ingin engkau melakukan amal keburukan, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, sesungguhnya apapun yang engkau kerjakan tentu ada balasannya di sisi Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila yang kita lakukan itu amal kebajikan, walau sebesar zarrah, Allah tetap akan menampakkan balasannya. Bila sebaliknya yang kita kerjakan itu adalah amal keburukan, pun Allah akan memberikan balasannya. Ngata wakaf ke harta kita ini mahan rupa watilah wate mati li kita nyo baru telah ibu bapak sekalian jinau han pati lo oh wate mati baru tasadari jinau nyo menung tengok-tengok muhi saga jaga. Wate mati tak kala kita menghadapi sakaratul maut barulah kita menyesal. Umma ndak mulunjuk budaya tu kusni baru sama 2 miliar tapo aku cukup lu kapahana tilahan. Aku pati betan. Rasa aduknya pokok. Tilah. Cukup lu urang telah uro akhirat ni metuah abu yang berbahagia. Cukup lu. Yang kedua, setelah kita meninggal, yang bermanfaat yang kedua adalah ilmu yang berguna. Tidak mesti ilmu agama, ilmu yang berguna. Kadang-kadang nangon bertanya hino yang hana buat apa pabrik kaito kerjaan lakau ke kabling gay ganyan udek munteng panyeng hino sapua gahana. So tepu kadang-kadang na ibu-ibu hino kadang-kadang na yang dari merdu kadang-kadang muturingan kanah na gubernur-gubernur cara pega ade kadang. Gubernur lah mi mutuahnya naganyan kapah lahilah ade hinoi batamyo ade kapah Aceh temutu. Ketika kita nyomati ile pahala ade baru ade. Apalagi yang kita ajarkan berupa Fatihah ketika dia salat, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Pahala Fatihah itu mengalir hadirin sekalian. Yang ketiga, anak yang senantiasa berdoa, itulah anak yang saleh dan salehah. Hadirin sekalian, ibu bapak yang berbahagia, untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah tidak semudah membalik telapak tangan, butuh usaha yang keras. Karena pengaruh seorang manusia lebih besar daripada temannya, daripada pengaruh keluarga. Nyo mendengar-dengar. Makanya dikatakan dengan soi mengan. Makanya Rasulullah mengingatkan, janganlah engkau berteman dengan si pandai besi. Karena menyatakan dengan si pandai besi, walau hantutung bajai etbe cengeh terempok resah. Tapi bertemanlah dengan si penjual minyak wangi, dahan merempok minyak wangi pre et percikan terempok resah. Pengaruh teman itu sangat besar. Maka berdengar-dengar inungan dengan pancuri anak gedanya hanai cuma-cuma penji cuma-cuma jembayau. Inungan dengan awak main game online dan judi online ini hanai main tapi juga sagai peng hasilnya itu mengerasa. Maka berdengar-dengar pengaruh teman itu sangat besar. Oleh karenanya didikan pertama kepada anak adalah didikan agama. Bila mana anak belum mengenal Allah, anak belum mengenal Rasulullah, haram hukumnya bagi orang tua mengajarkan anak ilmu yang lain. Itanya lagu kabeh juga nih.
dari lagu India trok bak lagu yang goyang-goyang itu yang tonai lah trok bak lagu jih juga deh Allah kalau mituri Rasulullah kalau mituri dosa kita kedua orang tua yang hati-hati dosa yang cukup uwah demi metuah abu yang berbahagia pajan mulai ketika kita dalam keadaan sakit keras oh wadai kita nyokan ada dalam ruang ICU baru terasa jenau hana buat begah ketika kita berada di ruang ICU kita lihat anak orang lain duduk di samping mamaknya yang sedang sakit membaca surat Yasin dan sebagainya terus anak kita nyoy HP selfie dengan selfie itu leh komen doain ya semoga ibuku cepat sembuh nyempah ke HP-nya macam wadainya baru ada pegadung nyawadanya katalah dengan penuh harapan datang seorang anak membaca Al-Quran rupanya hana terempuk rasa ketika itulah kita menyesal jenau belum terasa belum lebih-lebih hadirin sekalian ketika kita merasakan sakaratul maut rupanya si anak tidak tahu bahwa kita sedang dalam keadaan sakaratul maut ipikeli anak katanya uang ngambil salah ibu dah senyak metuahnya lihat kalian tu imam tengku maklum uang dia selusuh si anak bantu tu imam berkalat nak nyokan uang tu tengah sakaratul maut tengah dalam keadaan mabuk mati oh menangnya gedamong tu ibu dalam gambar baca surat Yasin iya nak paidu iluai wawaki gerak ijingung leu dalam tiga kali tajam untuk ilmu pakai bangka maklum kalewat itu nagalak na model-modelnya datap laradi itu buat laradi an raya dia orang nampak nyarwatengan baru telah dengan penuh harapan kita mengharapkan tak kalah meninggalkan alam dunia seorang anak laki-laki menjadi imam salat jenazah kita menyedekati hana ilmu agama maka harapan itu akan pupus sia-sia lu dekat kejadian tekanan wate belinggai ayah wate belinggai mak anak pak sibuk ya cok tenda tengah sibuk ya cok belangau yang nanti nggak sih kumpul lagi kaduri naik semayang dan makanya ibu bapak sekalian rahimakumullah persatuan permasalahan katanya hino nekalan kekanda bila mana ngauratnya belinggai hino nekalan anak ganyan paidu nai baca sama dia bersamaan nai baca sama dia bersamaan nyan hoka gure ni baca doa kurung ciji menyat dekedi ji hanai dua ina yang pipi rukuk ke di bakursi ni baca doa kurung ciji drone mendak begitu lawan nyon kita yang mengkebah-kebah bapa tak baca sama dia tak baca doa iji wawaiku pipi rukuk kerap kecukup ulah tak baca sama dia untuk orang tuanya kita baca doa untuk orang tuanya iji wawaiku maka nyon pernodron gure mengenaan model lagi yang hinawa bak katanya yang habis sama dia ni baca doa kurun sidron mendak itu pun tu kupa itu pun tap itu pun roitat mudung tak baca doa sama-sama dia doa lagi ujung pindah debu Allah maskinah kaisan mengisan amin mendu sehingga kami beri amin nabi debu ya apa yang terpegang menang maka menyekan ba'aneng hanabu oh tibatan persatuan permasa Masya Allah tengku ketika ada orang meninggal ratusan orang sama dia yang terkah gop terkah nalih hana popreh punya bak gop bak anu tu rametan tan urangnya sama dia kini kan kon mehino ada dia je bak draw tu sama cerituh bersama dia yang nak suap pul kita itu yang lain yang lalengan cicak ladom lalengan ku kan ngantika abeh sama dia abeh ruhum tika qul huwallahu ahad dari ini dikasih Allah sama kabeh billah hana yang ikhlas mendoakan kita itulah anak kita tercinta dengan penuh harapan hendaknya ada anak yang menjadi imam salat rupanya anak kita tidak kita bimbing dengan ilmu pengetahuan agama menyesal ya petih kalian harta tidak ada guna bu hana urung bahagia di balik harta hana maka bet hana dia harta musibah hujung menjadi yang kasih bertamu wajah itu kurang lah tu hidup ya konon pegah hidup kubur lah takut lah hartanya dipakai olah yang hana manfaat luar kampung dia tak jauh ke masjid dia kecil-kecil dia tak bantu sesaudara tu tidak ada kebahagiaan di balik harta. Dalam contoh
pernah nun alami ada seorang yang terkaya di kota Luxmawi. Beliau memiliki Suzuya kota Luxmawi, tapi setiap berjumpa dengan ulun tuan sampai-sampai keluh masalah kesusahan. Padahal udah kaya raya. Ustaz mau doa, ustaznya susah, tapi itu susah. Tinggal yang senang terjadi kan. Rupanya terbukti pada akhirnya Suzuya itu dimiliki oleh Cina. Kalah beliau dalam gugatan. Kata lu, nah sahabat lon yang lain tu cukup kasih 30 ulun tuan di mesra sama langah 30 Gedepan ulun tuan tunggu putra sahib kena nejak dapat jawab podrin tu pajan bulan podrin kau dah tagop you jaga percaya atagop mentang tagop sih dia kami hana harta lonjak rumah beliau bro, masya Allah rumahnya bro rumah ulun tuan bilik daya lebih igat rumah ulun tuan bak istana karena bitih dinding tenda kertas tenda watanya nunduk iluahana trip kemudian kau hujan raya bu tengah hujan raya kekele beliau tungkuhin nana dua tiat pokok alah nyol tamang dalam ni tiat watanya kita mau dalam lendingo dari luar ke kem ngompromah cukup senang padahal rumah bro tinggal dong pakan ke kem beraya luar watanya kita biar nonton yang hai senang tak thai dalam perkara yang sama kem ada hai tungkuhan untuk orang berpegot ruhun bubom 12 boh ayan 2 boh tunggu tengah lentun gede ka hak rate lentun gede hak rate nyak gara-garanya dekipnya nganggutin puntir rumah kero tenang maka kesenangan itu tidak ada di balik harta kesenangan itu berada di balik daripada rasa senang itu tidak ada susah itu tidak ada senang karena menerima susah karena tidak menerima itulah masalahnya hana senang susah ya perasaan batin tidak kita nyobrol akai kagejo pariu galak ke Pajero kagejo Pajero galak ke Lexus pokoknya hana tep-tep lagi kita nyobrol menuju ko modelnya galak ke model je pegah lembalan ko bang je cukup mesra dengan suami kemanapun dia berjalan selalu bergandengan tangan kita yang kita kalah dua bu padahal ketika kita ketahui yang sebenarnya belum tentu yang demikian kita senangi Mbak Wate katanya Mbak Purmo hai kok bahagia drone nejabat serjuh 2 nejabat mall 2 nejabat pesta 2 apa bahagia cemburu banyak nyan kan maka kita sering tertipu dengan kejadian luar. Makanya ibu-ibu sekalian, suami yang telah Allah berikan kepada ibu hari ini itulah yang terbaik buat ibu. Lihat yang paling enggak, jangan sia-siakan. Ukur kalau nanti menumpuk sama, kadang dia menumpuk pilih. Maka berdegar-degar, baik bangkaru kami katanya, ini tali aku kedeh ini kan tali lah. Ali ketalian dia muwe di naik kota Batam, nak song tegor. Baru gue anak bang balik lagi, yo, hai tuntut. Yang terbaik itulah suami kita sekarang. Tunggu betul itu yang terbaik betul. Man kadang-kadang tengah malam tunggu ilong na pernah tunggu gugliwang ku tunggu uyuk ranjang hot ke mau laula biru katok-katok aku tunggu god tunggu god gugliwang tunggu god pakolong paghagat simak god ketika gugliwang bertanya nila kau Arhot uyuk ranjang tak berdahidan tayatung udu kemudian kita salat 2 rakaat lalu kita bersimpuh di hadapan Allah tak berdoa ya Allah pakal lagi nyong suami lon ya Allah 6 kalau manu tapi hanamu ubah ya Allah andai kata hana kenang giluang malamnya nana semayang malamnya kadang-kadang menyagu gusuk gepak pak mau semayang subuh tak sobak kenang giluang enggak kenang giluang. Maka Allah itu maha adil. Kenapa Allah berikan kepada kita suami yang senang caci maki? Karena itu nyopi juga tuh. Bahkan Allah memberikan suami kepada kita yang cemburu. Lihat kita nyopi libahin yang cemburu. Jadi Allah memberikan pendamping buat kita. Itulah yang cocok buat kita. Baiklah lagi lah kogoh. Baju pelakor. Baiklah lagi kogoh. Yang suami kita itulah yang terbaik buat kita. Nanti ngabu. Begitu pula kita sebagai suami, istri yang telah Allah berikan sebagai pendamping bagi kita hari ini, itulah istri yang terbaik buat kita. Hai taballah jathauri nang pak. Hai
ada belah nekanan linang heboh anu takubah saboh bodrek saboh stop call saboh paramek yo anda pegah ke kau sinya antrawan lu indon anda pegah ke kau hai tabanlah ada saurinang tu saboh hitung gede mengerah saboh hitung gede mengerah saboh tinggi kene nyan gede mengerah gede mengerah gede mengerah nyan gede mempip galon dia rupanya kaca urok bu gede mengtaguan kuah masa engkot gede mengjeruk nyanci balik sih kau Purmo yo yang kerja don dengan rumah rendah tu menyekap dengan ulai dan ni asli dulu hai dah terlihat kayau yakinlah punya tinggal bak tanya tu kumu tua yang saboh tengah itu kata kurang bawesi dah hendak gaji dah dia saboh tu kai tuinya kata ikan lagi tanya ngompang hendak gaduh dia saboh tu kai ki ila kenen tak pipip ka kompeng dari anu iki katakanlah nuro rupanya kacau uro ni kita nyok kata dagon bubu kam tutu kata dagon kuah hanya kebun kata terus hukul kasalah dia kasihnya rupanya kasihnya lam langong tu kata kadang-kadang kasihnya rupanya kata balik-balik kasihnya lam langong makanya perempuan itu adalah orang yang terbaik hayat taurinang negu cukup hayu ni katanya negu dan bunyi teh dukung dua sehaya-haya sejuah-juah katanya lah kau menyeko purma biasa aja ke mia kenang nyawa kan hanya anak pun bahaya terang dengan purma ika mau rinang na modal khusus karena senjata perempuan itulah air mata nyam ka kenang air mata ika mau kam prek-prek lang kagawan dia harus bahu biasa di lapangan kita komandan kopasu loh siap bantu rumah bang lipstick belum tahu udah tuh nyokot sebab mungkin olo hakim kawin dia punya wang lagi bedukan pengai yang pernah pegah putra yang pernah pegah untuk mendapatkan anak yang saleh itu tidak semudah membalik telapak tangan dengan penuh harapan. Ketika kita dimasukkan di alam barzakh hendaknya ada anak kita yang mendampingi kita di samping kita mengajarkan kita mentalkinkan kita ayah bila mana tu dua malaikat badon nyandon bek resah dan gundah yang adalah wakil daripada Allah bila mana kita yang badon hai ma rabbuka ma nabiyuka dan sebagainya menjawab ledron hai ma ayah dengan lidah yang fasih ya dikir yang sahih Allahu Rabbi lebih gedanya laur buah senang bahagia kita tak kala tengah malam rupanya anak itulah yang senantiasa merindukan kita ibu dah anu metuah ijak bakulah ya tunggu dua lagi tunggu dua kita maulam kamba ismayang sunnah 2 rakaat lagi ismayang sunnah karena rindu kepada gedanya 2 urung si anak itu pula menadahkan tangan ke atas memohon kepada Allah imlaqaba Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin
Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Maulana, Ya Tuhan kamu, nepe ampun ya Allah bandum dosa kamu, dosa jaro, dosa kaki, dosa pipi, dosa mata, dosa hati ya Allah yang tersembunyi. Ampun ya Rabbi segala dosa, nepe ampun ya Allah dosa dua urang sikama, nu sayang bandua urungnya lagi nu sayang ke kamu dari ubud hingga dewasa. Nepe ampun ya Allah dosa bandung gure yang bi'ilme yang ke kamu dunna. Nepe ampun ya Allah dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang naban sigom dunia. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Maulana, Ya Tuhan kamu, Nabi ke kamu ini maya belebeh supaya nyak sahih ibadah dumna. Nabi ke kamu harta yang halal beru kamu gua yang harum yang donedam. Ya Rabbana, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Maulana, Ya Tuhan kamu, Nabi ke kamu bangsa Aceh yang nadi Batam, Aceh yang jaya, bangsa Aceh yang taat. Ya Allah, seumur masa lebih ke kamu ya Allah persatuan selama-lama. Dan uke ya Allah baik kamu pegat dalam acara yang lagi nyorupa yang lebih jauh ya Allah, lebih rayu daripada yang kanan. Ya Allah, Nabi ke kakanda kamu ketua permasa, baik ketua permasa kakanda Juanda ataupun kakanda ya Allah Tengku Nanggrau, musabih beliau sehat sentausa. Nabi berpanjang umur baik gadoh ban Bandung masyarakat Aceh udip bahagia di tanah Batam yang lagi nyorupa. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Maulana, Ya Tuhan kamu, Nabi udip kamu senantiasa di dalam taat berjauh maksiat selama-lama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين.